Ahli termohon silakan. Maksimal 10 menit. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati para pemohon, termohon, dan pihak terkait, yang saya hormati Bapak Ibu kuasa hukum, pemohon, termohon, dan pihak terkait, Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, dan izinkan saya dengan segala kerendahan hati dan rasa terhormat yang tak terhingga untuk tidak membacakan secara utuh keterangan tertulis yang sudah saya sampaikan karena mengingat waktu, sehingga saya mengambil intisari dari keterangan tertulis itu. Majelis Hakim yang mulia, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah seluruh dalil dan uraian yang dimohonkan oleh pemohon adalah berupa perkara proses pemilihan yang sudah diatur mekanisme penyelesaiannya melalui Pasal 135 ayat 1 Undang-Undang 10 tahun 2016. Penyelesaian sengketa proses itu seharusnya sudah selesai di lembaga terkait. Misalnya, jika pelanggarannya itu adalah kode etik, maka diteruskan ke Bawaslu, kemudian kepada DKPB. Jika pelanggaran administrasi pemilihan, diteruskan kepada KPU. Jika sengketa pemilihan, diselesaikan oleh Bawaslu, dan jika itu tindak pidana pemilihan, itu menjadi domainnya kepolisian. Kecuali mahkamah berpendapat lain, maka kearifan dan kebijaksanaan majelis ada untuk menegakkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Itu menjadi penting bagi proses pemilihan. Yang kedua, Majelis Hakim yang mulia, pemohon meminta agar dilakukan pembatalan pasangan calon. Ini permintaan yang juga banyak dilakukan oleh para pemohon di dalam perselisihan hasil pemilihan dari berbagai daerah. Padahal, kanal hukum pembatalan pasangan calon itu sudah diatur di dalam Pasal 135A ayat 1 Junto Pasal 71 ayat 1 dan ayat 2. Juga Perbawaslu nomor 9 tahun 2020 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi TSM. Di situ sudah jelas diatur tentang mekanisme dan tata cara penyelesaian sengketa atau pelanggaran administrasi yang bersifat TSM. Yang ketiga yang mulia yang terhormat, pemohon meminta agar majelis menggunakan tafsir progresif untuk menafsirkan pasal 71 ayat 3 dan ayat 5. Intinya, pasal ini adalah berkaitan dengan pembatalan calon petahana yang melanggar undang-undang ini. Pemohon berharap bahwa pasangan calon nomor urut 3 harus didiskualifikasi karena berhubungan darah dengan petahana. Melalui kebijaksanaan, kearifan dan kedalaman intelektual yang mulia Majelis Hakim, kiranya permohonan ini diabaikan sebab akan menyamakan dua subjek yang berbeda dan akan mengacaukan kepastian hukum. Bahkan dalam teologi sekalipun yang mulia, tidak ada dosa warisan. Dosa anak tidak bisa diwariskan kepada orang tua. Yang keempat yang mulia, soal kontrak politik dengan RT. Setahu kita, pilkada adalah kegiatan politik. Pasti ada janji. Setiap kandidat pasti akan menyampaikan janji-janji mereka. Tapi ada janji yang boleh dan ada janji yang tidak boleh. Misalnya janji yang tidak boleh yang dilarang oleh pasal 71 ayat 1 itu adalah, kau pilih saya, besok saya kasih sepeda. Itu yang dilarang. Tapi jika dia datang dengan janji visi dan misi, lalu visi dan misi itu dikontrakkan dalam bentuk kontrak politik, justru itu yang kita harapkan. Karena sifat dasar politisi adalah pembohong, dengan kontrak politik itu kita berharap, jadi sekali lagi, dengan kontrak politik itu kita berharap mereka punya punya alat untuk menagih kembali.
Sehingga penting saya kira terkait dengan kontrak politik ini. Yang lain yang mulia adalah soal TSM. Mudah-mudahan cukup waktu. Soal TSM yang terkait dengan tafsir terhadap terstruktur, sistematis, dan masif. Di dalam pasal 135A, apa yang dimaksud dengan terstruktur? Yang dimaksud dengan terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama. Bagaimana memaknai makna aparat struktural ini? Ada dua subjek aparat struktural, yakni aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan. Di antara kata aparat pemerintah dan penyelenggara pemilihan ada kata maupun. Pertanyaannya, kata maupun ini alternatif atau kumulatif? Setelah saya periksa KBBI, kamus, kata maupun dipersonifikasikan dengan kata dan. Maka antara kata aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan dapat pula ditulis aparat pemerintah dan penyelenggara pemilihan, sehingga subjek pelanggar di pasal ini, di makna terstruktur ini harus dua subjek. Ini menunjukkan bahwa tidak gampang mendiskualifikasi seseorang. Ini menunjukkan bahwa proses demokrasi ini diperketat. Ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang punya prinsip, punya gagasan, punya basis argumen yang kuat bahwa tidak sembarang orang tiba-tiba didiskualifikasi. Maka subjek pelanggar di terstruktur itu haruslah aparat pemerintah dan penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang kedua, ini terkait juga dengan, jadi kalau terstruktur ini terkait dengan pelanggarnya, pasal 71 ayat 1 itu terkait dengan menjanjikan, berarti perbuatannya. Ayat 2 itu terkait dengan sanksinya. Majelis Hakim yang mulia, maka atas dasar ini maka yang kedua adalah terstruktur sistematis. Apa yang dimaksud Waktunya dengan 2 menit lagi, Pak. Baik, terima kasih yang mulia. Sistematis terkait dengan direncanakan secara matang, tersusun, bahkan rapi. Tidak ada makna yang pasti tentang frase ini. Yang ketiga adalah masif. Masif itu berdampak yang sangat luas pengaruhnya. Salah satu yang bisa diukur adalah apakah si pasangan yang menyalahgunakan kekuasaan ini menang 50% di setiap kecamatan atau tidak, ataukah dia menang 50%. Itu cara mengukurnya. Demikian keterangan singkat ini yang mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sekarang Profesor Muhammad